Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang bertiga dari Semarang. Saya sendiri ASN di sebuah pemerintahan yang cukup besar di Jawa Tengah atau Semarang. Di tempat kami itu hampir perempuannya ya, wanitanya itu mungkin sekitar 75% sudah berhijab yang muslim. Saya tahu persis di unit saya itu pertama kali sepertinya 100% berhijab. Ya satu-satu makin kesini makin berhijab. Dan kami dapat ujian beberapa kali, mantan pimpinan kami sering mengatakan bahwa ini kayak di pesantren ya gitu. Ini kok jadinya kayak di pesantren ya. Tapi kami nggak ada yang tergoda, istilahnya nggak, iman kita insya Allah masih bisa. Kemudian dalam postingan akhir-akhir ini banyak, beberapa hari yang lalu ada postingan mau ada hari tanpa hijab dengan gambar apa ya, bajunya seperti pakai kemben begitu. Dan ada beberapa istilahnya istri kiai yang mengatakan bahwa hijab tidak wajib. Dan ada postingan terakhir juga mengatakan bahwa sekarang ini kan nggak ada perbudakan, sehingga tidak perlu berhijab lagi. Nah, kami khawatir, terutama saya yang masih punya anak kecil-kecil, keponakan, istilahnya untuk mengcounter seperti itu, hadis atau Al-Quran apa yang sangat singkat dan simpel untuk selalu memberikan ini loh, bahwa ini hijab itu menutup aurat wajib. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Anda bertanya tentang masalah hijab, sudah sebaktul lama, sangat luas dalilnya dan sudah pernah kita bahas. Akan tapi yang perlu kita bidik dari pertanyaan yang lebih perlu kita perhatikan adalah tanamkan kesedihan yang dalam diri Anda jika muncul orang-orang yang seperti itu. Dimulai dari atasan yang mengatakan, oh kayak pesantren ya, ngeremehkan, innalillah, subhanallah. Memang pesantren apa sih? Rendah, jelek. Dari begitu saja sudah kita tahu bahasanya merendahkan orang lain sudah nggak boleh. Orang yang membuka aurat saja nggak boleh kita rendahkan, apalagi orang yang membuka, kayak pesantren ya, gitu kan? Oh jadi pesantren, perusahaan mau jadikan pesantren ya? Ini kan maksudnya apa? Merendahkan pesantren. Jadi pesantren nggak pantas begitu. Innalillah. Makanya di saya menemukan orang begitu perlu didoakan, kasihan dia. Itu ada hitungannya dia dan Allah. Kalau sudah orang tidak kagum dengan syiar Allah, Allah akan berpaling dari dia. Nggak bakal sempurna nanti orang itu, nggak bakal baik. Kasihan dia. Syiar agama kok direndahkan. Oh kayak pesantren ya. Oh jadi perusahaan atau instansi jadikan instansi pesantren. Kalau mondok di sana jangan di sini. Kadang-kadang ada tambahannya begitu. Kalau memang modelnya jelekit ya. Jadi kalau saya melihat orang begitu sedih dia umat Nabi Muhammad. Sebesar, gede dosanya luar biasa. Cuman dia bisa saja ngomong, memangnya ente yang ngasih soksa buya. Sok-sok dosa-dosa. Urusanmu. Enggak. Saya hanya ngomong kesedih saja. Betul saya sedih kalau orang. Cuman kadang-kadang itu orang keras kepala, gampang nukan, neraka keluar kan. Memang grup ini, grup neraka kamu tuh Buya Yahya dan kawan-kawan dikit-dikit neraka haram gitu. Subhanallah, innalillah. Anda yang istiqomah, wahai ibu yang solehah, adik yang solehah, istiqomah. Semakin banyak guncangan, semakin besar pahalamu. Apalagi dari atasan. Memang namanya nasib baik ya. Itu nasib baik Anda berkumpul di lingkungan yang baik. Ada suatu ketika ada orang menutup auratnya, susahnya setengah mati. Karena apa? Lingkungannya memang tidak menutup aurat. Dia hidup di negeri yang nggak ada menutup aurat, maka dia bawa kehidupan yang tidak menutup aurat. Itu gak salah, tapi masih ada maklumnya. Salah. Berarti nasibnya dia berkumpul dengan orang yang tidak menutup aurat, sehingga waktu dia menutup aurat menjadi dipandang dan akhirnya dia bingung, akhirnya melepas kerudungnya. Itu nasib juga. Tapi Anda Masya Allah 100% di perusahaan, di instansi Anda menutup aurat istimewa, mudah. Jadi yang nggak biasa pakai menutup aurat pun menjadi menutup aurat dengan mudah. Ada lagi nasib buruk, na'udzubillah, semoga itu bukan Anda. Di lingkungan yang bisa menutup aurat, tapi ternyata dia tidak menutup aurat. Dan ini banyak faktor di antaranya. Faktor keberuntungan adalah Anda diberi oleh Allah hati insaf di saat mendengar petuah-petuah kemuliaan, Anda mudah dengar. Tapi ada nasib buruk. Kuping Anda itu
oleh setan diperdengarkan kepada orang yang dia tokoh, dipercaya, menfatwakan, kemudian Anda dengar, itu nasib buruk juga itu. Dia di lingkungan orang yang menutup aurat, tiba-tiba dengar fatwa, dinisbatkan pada ulama, kiai. Nggak ada ijma kesepakatan ulama itu. Kalau bicara di ahli tafsir tanya ahli tafsir dari dahulu. Ahli tafsir besar-besar. Kalau di ulama ahli fikih, tanya ahli fikih dari masa ke masa. Ayo, di mana? Sampai kemarin waktu kita bahas, tidak usah kita bicara dalil-dalil besar. Kepada kitab fikih, Anda kalau madhab Syafi'i. Di Indonesia rata-rata Syafi'i, ayo Anda jujur. Dengan kitab kecil, kitab Safinah saja. Nggak usah gede-gede. Safinah, agak dikit sih kitab Krib. Bagaimana tentang buka aurat? Ada aurat di dalam sholat, di luar sholat. Dibahas itu semua tentang apa? Sebelum bicara kitab besar, sebelum nanti tentang Al-Quran dan hadis Nabi yang sudah sangat luas. Oh, mbahnya dia itu baca kitab Takrib loh ya. Mbahnya itu juga membaca kitab Safinatun Najah. Dan mbahnya juga menjelaskan misalnya. Tapi kenapa ketemu cucu, ketemu cicit ini kok seolah lebih hebat dari mbahnya? Biasanya salah berguru dia. Gurunya di mana? Gurunya kemana dia? Tapi ingat, Anda tidak perlu mencaci merendahkan orang-orang seperti itu. Hanya tadi kami sampaikan, tanamkan kesedihanmu yang dalam di saat ada orang atasan yang ngomong kayak begitu. Satu. Dan Anda harus tanamkan kesedihan yang dalam, ada lagi di atas namakan tokoh. Sebenarnya tokoh-tokohan atau tokoh beneran yang tiba-tiba mengatakan jilbab tidak wajib dan sebagainya. Naudzubillah. Subhanallah. Nah, itu godaan bagi Anda yang sudah berhijab. Anda kuat atau tidak? Semua orang ada godaannya loh. Orang puasa godaannya apa? Es degan. Ya enggak? Orang puasa. Tadi bicara zakat godaannya apa? Bikin perusahaan baru lagi alias mau derma godaannya, orang mau sedekah godaannya apa? Teman ngajak kerja, mitra bisnis nggak jadi sedekah, ada godaannya. Anda menutup aurat yang sudah rapi, godaannya muncul orang-orang semacam itu. Maka sebetulnya bukan Anda yang perlu dikasihani, Anda mah selamat. Yang perlu Anda hadirkan kasihan kepada mereka-mereka. Subhanallah. Kasihan kepada mereka, kasihan kepada mereka. Maka agar sepak terjang mereka tidak semakin luas, Anda jangan dekat-dekat dengan orang punya fatwa-fatwa semacam itu. Doakan saja tiap hari. Setiap hari doakan supaya Allah memberikan hidayah. Jangan. Biarpun itu bapakmu, ibumu, kalau punya fatwa yang salah jangan dengar. Nah, permasalahannya adalah fanatik kadang-kadang, naudzubillah. Enggak. Saya akan kembali kepada fatwa para ulama-ulama yang sudah jelas di negeri kita ini. Berbeda lagi dengan yang terakhir ini. Orang tidak menutup auratnya tapi masih mengatakan aurat wajib. Dia insya Allah masih selamat. Kalau kena panas-panas masih sedikit. Karena dia masih mengatakan wajib. Ya Allah, saya belum bisa. Urusan ikatan kerja, urusan ini dinas, saya belum bisa. Saya pengen masih. Yang repot adalah yang merubah hukum tadi, naudzubillah. Yang wajib menjadi tidak wajib, naudzubillah. Sudah begitu dia seolah-olah lebih alim daripada ulama. Ulama sebanyak itu ditinggalkan. Saya balik begini. Saya balik, ini kan orang banyak ya. Ini orang banyak. Kemudian saya bilang, ini kayaknya gila semuanya, yang sehat saya. Saya jadi gila, gitu loh. Paham ya? Ulama dianggap salah semua, yang benar dia. Ente ini siapa sih kok lebih hebat dari ulama? Kadang-kadang hari ini orang sombong lah. Mereka kan punya akal, saya punya akal. Mereka berpikir, saya berpikir. Ini mau nyamakan dengan, memang bentuk manusianya sama, punya mata, punya ini sama. Cuman kalau bicara akalnya, akalmu tidak seperti akal mereka. Ilmu, saya punya ilmu. Dia ngomong gitu mungkin. Iya, kamu punya ilmu. Tapi ilmumu tidak seperti ilmunya ulama-ulama itu. Apalagi dibanding, sama-sama punya, tapi nggak bisa disamakan. Apakah boleh saya punya fatwa yang aneh lalu berkata, nahnu rijal, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, saya juga laki-laki. Sombong bener Bu Yahya tuh. Hebat banget. Wah, kalau dibanding, Yahya, coba kau banding. Akalmu dengan akalnya imam-imam, mana lebih hebat? Ya mereka. Saya benar. Kok berani jejerkan akal saya dengan akal mereka? Oke, bukan saya urusan akal, ilmu. Ya sangat jauh dong mereka. Selain ilmu, takwa, khusyuk. Mereka lebih khusyuk. Loh, dari sisi mana saya nyamakan dengan mereka itu? Kau tidak sadar-sadar.
Yang repot lagi adalah nasib buruk Anda sudah tahu itu kebatilan, kok Anda masih Anda dukung, itu nasib buruk bagi Anda. Hati-hati. Ini nasib buruknya orang-orang awam tuh ya begitu. Sudah tahu ada kebatilan yang sudah bertentangan dengan para ulama, masih saja karena fanatik. Gara-gara dia adalah organisasi Al-Bahjah. Wah, kalau sudah salah ya salah. Tapi ingat setelah itu tolong saya tekankan lagi, doakan mereka-mereka. Jujur. Anda yang marah, yang punya kecemburuan terhadap syariat Islam, yang pernah marah dengan mereka-mereka yang punya fatwa-fatwa, jujur setiap malam Anda doakan atau tidak? Jangan banyak ngomong Anda. Ayo. Ustadz yang sering teriak-teriak nyalahkan Anda, doa Anda tidak malam, Anda jangan bohong ya Ustadz. Kalau Anda memang betul karena Allah, Anda tidak akan lupa mendoakan beliau-beliau yang salah itu. Karena dia adalah umat Nabi Muhammad kok. Itu kejujuran antara kita dengan Allah. Bukan Allahu Akbar, sallallahu Nabi Muhammad, nyalain orang. Tapi kita tidak rindu. Tidak mengajak, tidak memohon. Panjatkan doa, bacakan Fatihah. Doa ya Allah. Itu anak ini cucu ini orang itu ya Allah berikan hidayah. Harus begitu kalau Anda memang. Itu paling tidak Anda yang selamat. Jangan sampai Anda melawan kebatilan zahir, fatwa zahir dengan kebatilan batinmu. Wah, ini lebih serem lagi. Harus berbenah semuanya. Saya yang mengingatkan harus berbenah. Saya yang kritisi harus berbenah. Anda yang kritisi harus berbenah. Doakan setiap malam. 2 hal saja hari ini saya sampaikan. Di saat Anda menemukan orang-orang aneh semacam itu, dia umat Nabi Muhammad. Anda harus ternyuh, prihatin. Kalau Anda belum prihatin, khawatir tidak ada iman di hati Anda. 1. Dan tanamkan di hati anak-anak Anda agar sedih. Yang kedua, doa. Tanamkan di hati anak-anak Anda kebiasaan untuk berdoa. Kalau anak Anda setiap hari Anda ajar untuk berdoa, enggak akan terjerumus. Nah, ayo kita doakan. Ada satu tokoh. Dia diuji oleh Allah dengan fatwa salah. Dia besar hukumannya di hadapan Allah. Kita tidak ingin dia masuk neraka, ya Allah. Mari doa bersama. Ya Allah, berikan petunjuk kepada ustadz atau ustadzah yang fatwa jilbab tidak wajib. Ya Allah, berikan petunjuk ya Allah. Jangan sampai ke hukum, jangan sampai dia masuk neraka gara kerudung. Anak Anda dengar doa itu akan jaga jilbabnya nanti. Pertama hatinya bersih, bukan merendahkan. Mohon maaf kalau tadi saya ngomong keras itu memang gaya saya memang kadang krek begitu, tapi ya kan keras kadang-kadang pada diri saya sendiri. Untuk sontek itu sakit dikit tapi enak setelah itu. Operasi ya apalagi kadang-kadang ya. Tapi saya mencintai dan syukur. Kita doakan itu orang-orang yang punya fatwa salah, semoga Allah memberikan hidayah. Allah mengampuni, mengangkat derajat mereka. Dan Allah memberikan keinsafan di dalam hatinya. Dan Allah menjaga kita semuanya. Dan semoga aib-aib itu tertutup nanti. Nggak akan diungkap lagi setelah itu dan redup, hilang. Yang tampak setelah itu syiar agama Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bissawab.